Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Walillahil hamd. Alhamdulillah al-alimil khabir alladzi dabbaral kainat ani tadbir. Asyhadu an la ilaha illallah al-qawiyyul qadir wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulun nabiyul akhir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-bashirin nadhir wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa atba'ihi al-ashir. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Aidil Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang, Allah yang Maha mengampuni segala dosa hambanya. Bersyukur kita kepadanya. Pada pagi hari ini Allah berikan kita kesempatan, Allah titipkan kekuatan, Allah berikan kesehatan. Semua itu mampu kita wujudkan dalam perubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon, kita berdoa seluruh rangkaian amal ibadah kita diterima olehnya, dan semoga kelak di yaumil qiyamah menjadi amal penolong bagi kita. Berselawat kepada Rasulullah, Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Khatamil Anbiya'i wal Mursalin, penutup para Nabi dan Rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melantunkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Aidil Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini bertepatan dengan tanggal 10 Zulhijjah, hari raya Aidil Adha, hari kemenangan bagi kaum muslimin wal muslimat. Mengapa hari ini disebutkan oleh para ulama sebagai hari kemenangan bagi saudara kita kaum muslimin dan muslimat yang sedang melaksanakan ibadah hajinya mulai dari tanggal 1 Zulhijjah, puncak hajinya di tanggal 9 Zulhijjah, yaitu diwukuf di Arafah,
Namun pada hari ini mereka semua mendapatkan kemenangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Puncak hajinya pada Arafah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Hajjul Arafah." Haji itu adalah Arafah, puncaknya di wukuf di Arafah. Mengapa wukuf di Arafah itu menjadi puncak amalan-amalan ibadah haji? Karena di sana semua jamaah, mau yang laki-laki atau yang perempuan, semua berkumpul, semua duduk, semua bertafakur, semua mengingat apa yang ditakafakur, apa yang diingat, kesalahannya, mengingat dosanya, mengingat kekurangan-kekurangannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Merenungi dosa-dosanya, merenungi kesalahan-kesalahannya, mengakui atas maksiat dan khilafnya kepada Allah selama ini. Nah, ini menjadi ibadah yang luar biasa. Maka orang mukmin yang sempurna, mereka mengingat Allah, merenungi maksiatnya, mengakui kesalahannya, bukan hanya saat mereka beribadah saja, bukan hanya saat mereka mendekatkan diri kepada Allah saja, bukan hanya di waktu-waktu tertentu, bukan hanya di tempat yang tertentu, tapi mukmin yang sempurna, dia selalu bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mukmin yang sempurna, dia selalu menjaga diri, menghitung-hitung diri, menghitung kebaikannya, menghitung keburukannya, sehingga nampak pada dirinya, saya ini bukan siapa-siapa. Kalau bukan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, kita ini manusia yang tak punya apa-apa. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagi kita yang tak pergi haji, kita pun disebutkan oleh para ulama sebagai mukmin, mukminat yang mendapatkan kemenangan di pagi hari ini. Mengapa kita mendapatkan kemenangan? Kita termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan kebaikan, keberkahan di 10 Dzulhijjah. Siapa saja yang mendapatkannya? Di antara saudara kita ada yang melakukan ibadah puasa sunnahnya, maka pada hari ini mereka mendapatkan kemenangan. Yang tak berpuasa, ada di antara saudara kita yang mendapatkan rezeki, harta yang berlebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia infakkan, dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berkurban. Maka pada hari ini mereka juga mendapatkan kemenangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna, kebaikan yang sesungguhnya, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, hingga kalian mau menginfakkan dari apa yang kalian cintai. Mau kalian menginfakkan harta yang kalian cintai. Pada hari ini kita infakkan harta itu dengan cara berkorban. Nah, berkorban ini kata para ulama termasuk di antara salah satu ibadah hablum minallah wa hablum minan nas. Ibadah yang punya hubungan dengan Allah dan juga ibadahnya itu punya hubungan sesama manusia.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mengapa ibadah kurban ini ibadah yang punya hubungan dengan Allah dan sesama manusia? Yang pertama, berkurban itu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Perintah ini pada dasarnya diperintahkan, diwajibkan oleh Allah kepada Nabiullah Ibrahim. Dan kemudian turun perintah ini pun diamalkan, masih menjadi ajaran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian turun juga kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini perintah Allah, maka siapa saja yang melaksanakannya berarti dia sudah memperbaiki hubungannya dengan Allah. Kemudian kurban ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, setelah disembelih kemudian dibagi kepada fakir miskin. Ini juga hablum minan nas, menjaga hubungan baiknya dengan manusia. Dan ibadah yang punya hubungan dengan Allah sekaligus hubungan dengan manusia, ini termasuk ibadah yang paling afdal. Ini termasuk ibadah yang sangat sempurna. Karena tak semua orang mampu. Dan tak semua orang mau. Bisa jadi di antara kita mampu, tapi enggak mau. Terkadang kita fokus beribadah hanya hubungan dengan Allah saja. Salat itu ibadah yang hubungan dengan Allah saja. Berzikir itu juga ibadah yang hubungan antara kita dengan Allah. Puasa itu juga ibadah yang hubungannya antara kita dengan Allah. Tapi perlu juga kita mengimbangi ibadah kita itu. Kita mencari mana ibadah yang punya hubungan antara kita dengan Allah. Inilah pada dasarnya orang akan mendapatkan kebaikan yang sesungguhnya saat dia mampu dan mau memberikan dari apa yang dia cintai. Betapa banyak rahmat Allah, betapa banyak nikmat Allah, betapa karunia Allah yang dilimpahkan kepada kita. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami berikan kepada kalian nikmat yang sangat banyak. Fashalli li rabbika wanhar. Maka solatlah bagi Tuhanmu, wanhar, dan bersembelihlah. Allah telah memberikan nikmat yang besar kepada kita. Allah memberikan rahmat yang luar biasa kepada kita. Maka syukuri semua pemberian Allah itu dengan solat. Dan ini ditafsirkan oleh para ulama. Makna solat di sini adalah solat hari raya Aidil Adha. Wanhar setelah solat bersembelihlah. Nah, ini salah satu cara kita bersyukur atas nikmat dan rahmat yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu. Maka ada sebahagian ulama yang menyampaikan, mengatakan setiap mereka yang mendapatkan nikmat, setiap yang mereka mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, maka mesti dibalas dengan salat. Allah hanya minta kepada kita salat. Cuma itu yang Allah minta kepada kita. Tidak ada Allah minta yang lain. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha, kata Allah. Perintahkanlah keluargamu, anakmu, istrimu, semua yang ada di bawah naunganmu, bis-shalah, suruh mereka salat, suruh mereka beribadah, wastabir 'alaiha, dan sabar di atasnya.
La nas'aluka rizqan. Kami tak minta rezeki kepada kalian. Wa nahnu narzuquka. Kami yang akan memberikan rezeki kepada kalian. Hadirin kaum muslimin, jamaah Aidil Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Allah hanya minta kita satu, ibadat, salat. Allah tak minta rezeki kepada kita, tapi Dia yang akan memberikan rezeki kepada kita. Banyak di zaman ini, banyak sekarang ini, kita melihat saudara-saudara kita yang susah dengan persoalan rezekinya, yang sulit dengan persoalan rezekinya, yang sakit gara-gara memikirkan persoalan rezekinya. Padahal kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, persoalan rezeki itu perkara yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu adalah perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak perlu kita harus mati-matian mencari rezeki. Karena yang diperintahkan oleh Allah hanya sholat, ibadat. Ini seharusnya yang mesti kita utamakan dalam hidup kita. Allah perintah kepada kita sholat, Allah suruh kita ibadat, rezeki Dia yang akan memberikannya. Lalu mengapa sekarang ini banyak orang yang sholat, tapi hidupnya juga masih susah? Masih juga di antara saudara kita yang rajin sholat, tapi dalam kehidupannya punya masalah. Sempit hidupnya, sulit hidupnya, banyak masalah dalam kehidupannya. Padahal dia orang yang sholat. Perlu kita garis bawahi. Saat kehidupan kita tujuannya adalah mencari rezeki, walau kita beribadat, disitulah puncak permasalahan yang sesungguhnya. Mengutamakan rezeki, membelakangi ibadat, mengabaikan perkara ibadat, sebanyak apapun rezeki kita, maka masalah, kesulitan, ujian, semuanya pasti akan datang kepada kita. Tapi kalau kita balik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang kita utamakan dalam kehidupan adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rezeki pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi min haitsu la yahtasib, dari jalan, dari tempat, dari cara yang tak pernah kita tahu, yang tak pernah kita sangka-sangka. Kalau kita beribadat, maka pasti kita akan mendapatkan rezeki yang barakah dari setiap pekerjaan kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara ibadah yang sesungguhnya pada hari ini yang afdal, bertepatan dengan waktunya, adalah ibadah berkurban. Sebagaimana yang telah kita tahu bersama, bahwa ibadah kurban ini berangkat daripada kisahnya Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim termasuk Nabi yang sangat kaya dan dermawan, mau menginfakkan sebanyak apapun hartanya, binatangnya di jalan Allah, rela, ikhlas kalau karena Allah. Bahkan beliau mendapatkan istri yang soleh, yaitu Siti Hajar. Dari istri yang soleh dikaruniai oleh Allah anak yang soleh. Apa bukti Siti Hajar ini istri yang soleh? Suatu saat istri Hajar, Siti Hajar telah melahirkan Nabi Ismail, kemudian dibawa oleh Nabi Ibrahim ke suatu tempat yang jauh daripada penghidupan, tinggal sendiri, gak ada air, gak ada makanan, ditinggal oleh Nabi Ibrahim berdua dengan Nabi Ismail. Saat itu Nabi Ismail masih kecil. Awalnya Siti Hajar tak menerima,
ditinggal begitu saja di pertengahan hutan oleh suaminya sendiri. Akhirnya Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Nabi Allah, apakah ini perintah Allah? Engkau tinggalkan kami di sini berdua?" Nabi Ibrahim menjawab, "Ya wahai istriku, kalaulah bukan karena Allah, sungguh aku tidak akan tega meninggalkan kalian dan berdua di tempat." Apa jawab Siti Hajar? "Kalau ini karena Allah, wahai suamiku, biarkan kami di sini berdua." Nah, ini bertanda istri-istri yang soleh. Apapun itu, kalau sudah perintah Allah, dia terima dengan hati yang lapang, dengan hati yang ikhlas. Maka anaknya pun menjadi anak yang soleh. Saat dia mau disembelih oleh orang tuanya sendiri, oleh Nabi Ibrahim, dia bertanya kepada anaknya, "Wahai anakku, dapat perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar aku menyembelihmu." Apa jawaban Nabi Ismail di saat itu? Apakah itu perintah Allah, wahai ayahku? Ya wahai anakku, kalau itu perintah Allah, laksanakan wahai ayahku. Ini turunnya daripada orang tua yang soleh. Orang tua yang baik, istri yang baik, akan turun anaknya menjadi anak yang baik dan menjadi anak yang soleh dan solehah. Maka dalam kehidupan itu, bisa jadi istrinya baik, suaminya tak baik. Dan ini besar kemungkinan kalau istrinya baik, pasti anaknya pun baik. Dalam keluarga, bisa jadi istrinya tak baik, suaminya tak baik, tapi anaknya baik. Bisa jadi. Kalau Allah berkehendak. Bisa jadi dalam keluarga, suaminya baik, istrinya tak baik, anaknya tak baik. Ini pun juga atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti pada kisah Nabi Nuh. Istrinya tak baik, anaknya pun tak baik. Sehingga Nabi Nuh kecewa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa terus kepada Allah agar anaknya diselamat daripada banjir. Namun Allah berfirman, "Wahai Nuh, engkau tak tahu. Hanya aku yang tahu tentang anakmu." Nabi Nuh menyangka bahwa anaknya Muslim. Anaknya sudah beriman. Tapi hanya Allah yang tahu. Sesungguhnya anak Nabi Nuh tak beriman. Makanya tidak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bagi orang yang berkurban pada hari ini mendapatkan kemenangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kita yang melaksanakan puasa pada hari ini pun mendapatkan kemenangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang tak berhaji, bagi yang tidak berkurban, bagi yang tidak berpuasa, bisa juga mendapatkan kemenangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimalnya kurbankanlah sifat ego dalam diri kita. Sembelihlah sifat sombong dalam diri kita. Sembelihlah keburukan-keburukan pada diri kita. Sembelihlah maksiat-maksiat yang selama ini kita laksanakan. Yang selama ini kita kerjakan, sembelih. Jangan sampai setelah Idul Adha masih berlanjut dengan maksiat yang sama, dengan dosa yang sama. Nauzubillah. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sebanyak ini kita berkumpul setiap hari, setiap pekan, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak mustahil. Allah pasti akan memberikan ampunan kepada kita. Tapi kita tidak tahu siapa yang betul-betul bersungguh-sungguh meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi saat dia beribadat menangis kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, keluar dia
Selesai beribadah, lanjut melaksanakan maksiatnya, melanjutkan dosa-dosanya. Saat di masjid dia fokus beribadat, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di luar masjid banyak dosa dan kesalahan yang dia kerjakan. Ini mesti kita sembelih. Ini mesti kita korbankan juga. Karena kalau seperti ini cara kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita termasuk di antara orang yang membatalkan pahala ibadahnya sendiri. Mengapa dia batalkan pahala ibadahnya? Saat di masjid dia solat, keluar di masjid dia bermaksiat, maka ibadah solatnya batal. Kurang. Semakin besar maksiatnya, maka semakin banyak habis pahala ibadahnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Inilah yang terjadi pada kita kaum muslimin wal muslimat. Baik yang laki-laki atau yang perempuan. Maka terus kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Hanya kepadamu lah kami meminta bantuan. Hanya kepadamu lah kami berlindung. Kalau bukan karenamu, kalau bukan atas hidayahmu, kalau bukan atas taufikmu, kami tidak akan mampu beribadah. Kami juga tidak akan mampu menjauhi maksiat-maksiat, wahai Allah, wahai Tuhan kami. Wasta'inu bis sabri was salah. Mintalah pertolongan kepada Allah, mintalah perlindungan kepada Allah, mintalah bantuan kepada Allah di salat, lagi-lagi dengan salat kata Allah. Allah berikan rezeki dengan salat, Allah berikan bantuan dengan salat, Allah berikan perlindungan dengan salat, Allah berikan bantuan kepada kita kaum muslimin dan muslimat dengan salat, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat kita sampaikan pada khutbah Idul Adha hari ini. Mudah-mudahan kiranya bermanfaat bagi kita semua. Fa'tabiru liyaumil absar la'allakum turhamun. Allahumma sallim wa barik wa adim wa in amma tafaddal wa barik wa jalalika wa kamalika ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallim barik wa sallim wa Allah tabaraka wa ta'ala كل الصحابة الرسول الله أجمعين. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم
وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات آمين يا الله. والمؤمنين والمؤمنات آمين يا الله. الأحياء منهم والأموات. اللهم جملنا بالعافية والسلامة آمين. وحققنا يا الله بالتقوى والاستقامة. آمين يا الله. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه اللهم صل على Muhammad ya. Masih jalan tuh videonya. Iya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Allahumma sholli ahli surga Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Pak RW. Pak Ahmad Ridwan. Sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Inilah jamaah Masjid Al-Mukarramah sholat Idul Adha di pagi hari ini tanggal Hai, start. Situ dek, tunggu. Alhamdulillah selesai sholat Idul Adha di pagi.